Burnout. Kalau kalian pernah ngerasain ini, ayo dengerin sampai habis. Halo, hai, selamat malam. Selamat datang di Menyusun Ulang. Seperti biasa, konten ini direkam di malam hari, sepulang kerja, saat lagi capek-capeknya. Tapi hari ini aku mau bahas sesuatu yang mungkin agak sedikit serius, yaitu tentang burnout. Jadi teman-teman, burnout itu mungkin hal yang biasa dialami seseorang. Mungkin nggak cuma kalangan tertentu, banyak orang yang mungkin pernah mengalami. Jadi, apa ya, aku mungkin bisa menyebutnya tuh kayak kelelahan secara fisik, mental, emosional juga. Ini biasanya orang-orang yang sudah mengalami burnout jadi kayak nggak semangat, demotivasi, performance menurun, banyak hal yang akhirnya terlihat di permukaan ketika orang mengalami burnout. Nah, kenapa aku jadi bahas ini? Karena menurut aku ini hal yang lumayan penting untuk disadari dan menurut aku burnout bukan hal yang salah, itu wajar. Apalagi misalnya kita mengerjakan sesuatu yang berulang-ulang dalam waktu yang cukup lama sehingga ya lagi-lagi ini bisa jadi hal yang serius kalau kita nggak menyadari itu atau nggak lekas sadar bagaimana cara mengatasinya. Kalau tadi aku sempat mention orang yang burnout itu akan terlihat, memang betul. Jadi gejalanya mungkin secara fisik dia akan sering pusing, dia akan ngerasa selalu capek, capeknya tuh ekstrim, terus juga mungkin penurunan nafsu makan, susah tidur. Jadi yang memang nampak banget gejalanya. Makanya teman-teman kalau sudah merasakan ini, sebaiknya segera lakukan sesuatu. Nah, selain juga gejala secara fisik, itu juga ada gejala secara emosional dan perilaku. Jadi, orang yang burnout itu cenderung adanya penurunan motivasi. Jadi kayak ngelakuin apapun tuh kayak nggak punya tujuan, kayak nggak punya motivasi. Ngapain juga aku ngelakuin ini? Kayak nggak ada dorongan dalam diri untuk melakukan sesuatu. Terus juga biasanya orang yang burnout itu cenderung lebih apatis. Jadi kayak merasa lebih negatif, sinis, nggak peduli terhadap lingkungan sekitar, nggak peduli ke pekerjaan. Jadi ya memang cenderung lebih apatis. Biasanya juga orang yang burnout itu cenderung mudah marah, sulit mengontrol emosi. Jadi ya bener-bener udah capek. Yang paling berbahaya sebenarnya ketika burnout itu justru menyebabkan kita merasa kita tuh nggak berharga, kita nggak berdaya, kita merasa nggak ada gunanya. Itu sangat bahaya. Ketika kita sudah mengalami itu, artinya perlu segera dilakukan tindakan. Ada beberapa orang yang memang bisa mengatasi itu secara alami. Misalnya, dia coba untuk melakukan hal-hal yang disukai, terus mungkin mulai mengambil cuti misalnya. Terus ada juga mungkin yang cari hiburan, ngumpul sama keluarga, terus melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang bikin hatinya happy. Terus ada juga orang-orang yang ketika mengalami burnout itu justru menarik diri. Atau mungkin biasanya orang yang sudah mengalami burnout itu juga bisa mengatasinya dengan membuat boundaries. Jadi misalnya menetapkan batasan tertentu yang biasanya mungkin kita akan langgar. Misalnya bercanda dengan teman yang mungkin akhirnya membuat kita merasa nggak nyaman, candaan-candaan yang mungkin akhirnya membuat kita kesal, terus atau mungkin jam kerja yang mungkin dianggap nggak ideal. Jadi kita benar-benar harus bisa menetapkan batasan-batasan itu. Dan ada orang yang memang sudah secara alamiah bisa melakukan itu. Walaupun mungkin ada beberapa lainnya justru kesulitan melakukan itu. Karena tadi nggak terbiasa. Jadi akhirnya memang perlu berlatih atau mungkin perlu ada pengalaman sebelum bisa melakukan itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi di fase burnout dan ternyata itu disebabkan karena nggak adanya boundaries tadi, mengatasinya bisa dimulai dari membuat boundaries tadi baik dari pekerjaan maupun hubungan dengan teman. Lalu kalau tadi aku bilang juga mungkin ada orang yang mengatasi burnout dengan cuti, ini juga bisa jadi pilihan. Atau kalau mungkin cutinya habis, teman-teman bisa
banyak istirahat, jadi pulang kerja fokuskan aja buat istirahat, banyakin aja istirahat. Biasanya kalau kita sudah banyak istirahat, itu jadi lebih enak, lebih fresh. Karena kalau kita sudah capek secara emosional atau mentalnya sudah capek, setidaknya fisik kita bisa lebih sehat. Nah, terus ada juga orang yang ketika burnout, dia melakukan kegiatan yang bikin capek. Misalnya olahraga, terus kegiatan fisik lainnya kayak jalan-jalan, kayak bersih-bersih rumah misalnya, supaya mungkin lupa dengan masalahnya. Atau supaya mungkin energinya, emosinya itu teralihkan. Boleh juga, atau mungkin ada orang-orang yang memilih jalan-jalan, memilih shopping, itu juga bisa dilakukan. Nah, yang paling penting sebenarnya ketika teman-teman mengalami itu, pastikan jangan ditampung sendiri, pastikan jangan disimpan sendiri. Teman-teman kalau bisa harus cari teman untuk cerita, atau mungkin kalau kesulitan bercerita ke orang terdekat bisa ditulis supaya perasaan itu juga tersampaikan. Kira-kira lelahnya karena apa? Dan biasanya ketika itu ditulis, kita jadi tahu, kita jadi bisa membedah apa sih root cause-nya kita sampai merasakan burnout itu, atau sebenarnya apa sih yang kita perlukan untuk setidaknya burnout itu bisa sedikit berkurang, bahkan mungkin hilang. Nah, teman-teman, itu tadi sebenarnya gambaran secara umum bagaimana mengatasi burnout atau apa aja ciri-cirinya. Tapi kalau aku pribadi sebenarnya aku pernah mengalami burnout, pernah banget. Yang sepanjang yang aku ingat, aku pernah mengalami burnout itu sampai aku tuh ngerasa kayak kayak apa ya, aku sampai bingung melakukan sesuatu. Jadi kayak nggak punya tujuan, sampai kayak aku ya udah hidup sekedar hidup aja gitu. Terus aku pernah kayak merasa keberadaan aku tuh ya udah untuk pelengkap-pelengkap aja, nggak penting-penting banget. Aku juga pernah ada di posisi di mana aku ngerasain kayak jadi orang yang wajar kok kalau orang lain marah ke aku karena aku memang nggak sebaik itu. Atau aku merasa semua orang itu memperlakukan kita itu dengan nggak adil misalnya. Dan itu hal yang wajar. Tapi teman-teman, ketika aku ada di fase itu, memang yang aku lakukan sekarang aku memang nulis. Jadi ketika aku merasa mungkin aku sedang penuh-penuhnya, sedang capek-capeknya, aku sedang ngerasa kayak nggak fit misalnya, atau mentalku mungkin agak keganggu sedikit, atau mungkin aku jadi lebih sedikit sensitif, biasanya semua itu aku catat. Dan ketika semua itu aku catat, sebenarnya agak lebih lega. Terus sekarang kan aku juga di rumah ketika pulang kerja ada suami, jadi aku juga cerita banyak ke dia. Apapun yang aku pikirin, aku cenderung nggak mikirin itu sendiri. Jadi memang dari dulu settingannya aku bukan orang yang nyimpan masalah. Jadi aku berusaha sebisa mungkin apapun yang aku rasain itu ada orang lain yang tahu. Jadi kita nggak beban nyimpan itu lama-lama di kepala ketika itu diceritakan ke orang lain, tapi syaratnya harus orang yang kita percaya. Jangan sampai orang yang kita ceritain itu ember, itu bahaya. Jadi kalau kita bisa ceritain ke orang yang bisa kita percaya, itu juga bisa jadi rilis stres buat kita yang mungkin ngerasain yang namanya burnout. Aku selain nulis juga aku biasanya menyalurkan rasa capek aku ke hal yang lain, kayak misalnya karaoke di rumah, terus jalan-jalan, nongkrong di kafe, ngopi, terus keliling-keliling, kadang naik motor muter-muter gitu udah kayaknya lumayan rilis stres. Dan aku berusaha semaksimal mungkin ketika aku merasakan sesuatu, ya udah aku akan lepaskan itu, aku nggak akan pendam, aku akan lepaskan, aku akan tunjukkan ke orang lain. Memang kekurangan aku itu ya, aku cukup ekspresif. Jadi kalau aku marah ya marah, kalau aku senang ya senang, kalau aku sedih juga sedih. Tapi satu hal yang itu mungkin juga bisa jadi kelebihan karena aku nggak pernah menyimpan itu di dalam hatiku atau di dalam kepalaku. Jadi semuanya benar-benar terekspresikan. Jadi semuanya benar-benar ekspresif. Jadi menurut aku nggak menyimpan itu sendirian. Nah, jadi buat teman-teman yang hari ini ngerasain burnout, nggak apa-apa, itu sesuatu yang wajar. Teman-teman tinggal lakukan apapun yang menurut teman-teman itu cocok
Untuk mengatasi burnout tadi, bisa dengan istirahat yang cukup, jalan-jalan, olahraga, makan sehat, atau misalnya teman-teman ngelakuin hal yang disukai, nonton film, atau misalnya nulis, nyanyi, atau apapun hobi yang disukai, teman-teman bisa lakukan itu. Skip dulu yang bikin teman-teman ngerasa capek banget, baik itu capek secara mental, secara emosional, baik secara fisik. Terus misalnya ada kerjaan yang kayaknya membebani banget pikiran. Ayo mulai sekarang setting boundaries dengan itu. Teman-teman harus tahu jam-jam di mana teman-teman memerlukan istirahat. Terus juga teman-teman juga harus mungkin bisa menghindari hal-hal yang membuat teman-teman ngerasa nggak nyaman. Misalnya tadi berinteraksi dengan teman tapi misalnya bercandanya berlebihan misalnya atau teman-teman merasa nggak nyaman dengan itu, ya udah teman-teman mending menghindari itu dulu untuk sementara supaya apa yang menjadi beban di kepala itu setidaknya pelan-pelan berangsur membaik, seperti itu. Oke teman-teman, sekian untuk konten hari ini, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.